Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Moza dan Ibu Nirfasya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari Praktikum Term Project Human Integrated System and Organizational Behavior. Kami sendiri dari kelompok IS 06 yang beranggotakan saya sendiri, Anyelir Skarsavana, lalu ada Asep Alisodikin, Agus Kristianto, dan juga Damai Kaila Reska Suwandaru. Latar belakang penelitian. Dalam era industrialisasi yang kompetitif, produktivitas dan efisiensi operasional menjadi target utama bagi setiap perusahaan manufaktur. Meskipun otomatisasi telah banyak diterapkan pada lini produksi, aktivitas manual material handling atau MMH masih mendominasi operasional logistik. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu intervensi ergonomi yang komprehensif. Perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tingkat konsumsi energi dan kelelahan operator pada aktivitas pemindahan karung berdasarkan pengukuran denyut jantung. Lalu ada bagaimana tingkat resiko cedera biomekanika khususnya gaya konvensi pada L5 atau S1 yang dialami operator saat melakukan aktivitas handling manual. Lalu ada bagaimana rancangan alat bantu ergolon Trawe yang ergonomis dengan menetapkan prinsip-prinsip antropometri untuk meminimalkan risiko cedera dan kelelahan. Tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis beban kerja fisik operator melalui perhitungan konsumsi energi dan kardiovaskular load. Kemudian ada mengevaluasi risiko biomekanika aktivitas pengangkatan menggunakan metode recommended weight limit atau RWL dan lifting index atau LI. Lalu yang ketiga ada merancang dan mengembangkan desain ergolotrowi yang sesuai dengan data antropometri populasi pekerja untuk memperbaiki postur tubuh kerja dan lebih efisien. Manfaat penelitian kami adalah yang pertama bagi perusahaan itu memberikan rekomendasi perbaikan sistem kerja dan rancangan alat bantu yang dapat menurunkan angka absensi akibat sakit atau occupational illness dan meningkatkan produktivitas lini pengemasan. Kemudian yang kedua bagi keilmuan adalah menambah referensi mengenai aplikasi terintegrasi antara antropometri, biomekanika, dan fisiologi kerja dalam perancangan alat bantu industri. Lalu bagi kami sendiri penulis mengimplementasikan teori teknik industri khususnya bidang ergonomi dan perancangan sistem kerja dalam menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Landasan teori. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia. Data antropometri digunakan untuk merancang stasiun kerja dan peralatan agar sesuai dengan dimensi tubuh penggunanya, atau fitting the test to the man. Fatigue and energy consumption. Fisiologi kerja memusatkan perhatian pada fungsi sistem tubuh, jantung, paru-paru, atau otot selama bekerja. Tujuannya adalah memastikan beban kerja tidak menyebabkan kelelahan fisik, fatigue yang berlebihan. Komprehensi tulang belakang L5 atau S1. NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, menetapkan batas aman gaya komprehensi pada L5 atau S1 adalah yang pertama action limit, yaitu 3.400 Newton. Di atas batas ini, risiko cedera meningkat bagi sebagian populasi. Lalu yang kedua ada maximum possibility limit, yaitu 6.400 Newton. Dan di atas batas ini, risiko cedera sangat tinggi bagi sebagian besar populasi. Klasifikasi kelelahan. Kelelahan dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada kelelahan otot atau muscular fatigue, yaitu penurunan kapasitas otot untuk menghasilkan gaya akibat akumulasi asam laktat atau mekanisme anaerobik. Lalu yang kedua ada kelelahan umum, general fatigue, yaitu perasaan lelah yang menyebar ke seluruh tubuh akibat beban kerja kardiovaskular atau stres psikis yang mengakibatkan penurunan kewaspadaan dan motivasi. Baik, selanjutnya untuk bab 3 mengenai metodologi penelitian. Seperti yang terlihat terlampir diagram alir dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah tahap persiapan dan pendahuluan, kemudian berlanjut ke tahap pengumpulan data, kemudian tahap pengolahan data, tahap analisis dan perencanaan bahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta saran. Pada tahap pengolahan dan pembahasan, kami mengumpulkan data-data dari
dari modul-modul yang kami gunakan. Untuk yang pertama, untuk data antropometri, kami mengumpulkan data dari dimensi tubuh seperti tinggi siku, panjang depan panjang depan genggaman, kemudian lebar bahu, panjang telapak kaki, dan diameter genggaman. Data-data tersebut kami kumpulkan dan kami siapkan sebagai nanti data yang akan kami olah. Kemudian kami juga mengumpulkan data untuk biomechanic and design of manual handling, mulai dari berat beban yaitu 50 kilogram, kemudian posisi awal, posisi akhir, jarak horizontal, frekuensi, sudut putar, hingga pegangan. Kemudian kami juga mengumpulkan data dari energi consumption, yaitu denyut nadi saat istirahat, denyut nadi saat bekerja, maupun rata-rata usia dari pekerja. Setelah data semua terkumpul, selanjutnya kami melakukan perhitungan. Untuk yang pertama, kami melakukan perhitungan untuk RWL dan lifting index pada kondisi existing, di mana untuk RWL sendiri eh, rumusnya adalah LC dikali HM dikali VM kali DM kali AM kali FM kali CM. Dengan diketahui LC 23 kilo, kemudian untuk HM-nya di 0,625, VM-nya di 0,775, kemudian untuk DM-nya di 0,88, kemudian untuk AM-nya di 1 karena tidak berputar, kemudian untuk FM di 0,65 dan CM di 0,90. Angka-angka tersebut kita masukkan ke rumus RWL sehingga diperoleh untuk angka dari RWL adalah 5,73 kilo. Setelah angka RWL kita ketahui, selanjutnya kita menghitung lifting index atau LI, di mana LI sendiri memiliki rumus yaitu berat beban dibagi dengan RWL. Kita tahu berat beban yang kita uji tadi adalah 50 kilo, kemudian RWL-nya adalah 5,73 kilo, sehingga diperoleh lifting index-nya adalah 8,72. Nilai lifting index ini sebesar 872, jauh di atas angka batasan batasan yaitu 3. Hal tersebut menunjukkan aktivitas yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi menyebabkan cedera tulang belakang seketika atau kronis. Selanjutnya, kami juga menghitung perhitungan energi dan persen CVL. Untuk menghitung persen CVL, kami menggunakan eh, heart rate saat bekerja dan heart rate saat beristirahat. Dengan diperoleh untuk persen CVL adalah 34,9%. Nilai nilai CVL tersebut berdasarkan klasifikasi vendor masuk dalam kategori diperlukan perbaikan karena lebih besar dari 30%. Meskipun tidak masuk kategori sangat berat, namun jika dilakukan dalam jangka panjang dan terus-menerus akan terjadi akumulasi kelelahan. Untuk menurunkan nilai lifting index dan persen CVL tadi, kami mengusulkan atau merekomendasikan sebuah alat bantu angkut dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk konsep desain, alat berupa troli dengan mekanisme hydraulic scissor lift manual dengan menggunakan pedal kaki yang mampu menaikkan platform beban dari ketinggian 10 cm atau dari ketinggian lantai hingga ke 1 meter atau belt conveyor. Mekanisme ini menghilangkan kebutuhan operator untuk membungkuk dan mengangkat beban, yang mana itu sangat beresiko terhadap tulang belakang dari operator. Kemudian untuk spesifikasi dimensi berdasarkan antropometri, yang pertama adalah tinggi handle,
yang dirancang dengan sistem adjustable, dirancang menggunakan prinsip adjustable P5 wanita sampai dengan P95 pria. Kemudian untuk ruang kaki dirancang menggunakan prinsip ekstrim individual atau P95 pria. Kemudian untuk diameter grip dirancang menggunakan prinsip average P50 pria. Analisis perbaikan biomekanik setelah kita melakukan konsep dengan menggunakan alat bantu tadi, didapat perubahan metode kerja dari yang sebelumnya mengangkat menjadi mendorong dan menggeser. Sehingga terdapat eliminasi gaya angkat. Beban 50 kilo tidak lagi ditumbuh oleh tulang belakang, melainkan oleh struktur hidrolik troli yang kita usulkan tadi. Kemudian yang kedua adalah perbaikan postur, di mana tinggi handle yang disesuaikan dengan antropometri membuat punggung operator tetap tegak tanpa harus membungkuk. Yang ketiga adalah simulasi lifting index baru. Karena beban ditransfer secara mekanis, operator hanya mengeluarkan gaya dorong. Jika dihitung ulang, resiko biomekanika pada L5S1 turun drastis di bawah batas aman. Aktivitas ini dikategorikan sangat aman. Selanjutnya untuk analisis eh, fatigue and energy consumption, penggunaan alat bantu dengan memindahkan beban dari mengangkat menjadi mendorong akan memindahkan beban kerja dari otot kecil atau punggung dan bahu ke otot besar, yaitu kaki pada saat mendorong troli. Apa yang terjadi? Terdapat kemungkinan dua yang terjadi. Yang pertama, prediksi penurunan heart rate. Berdasarkan literatur Grandjean, aktivitas mendorong troli memiliki konsumsi energi 30 hingga 40% lebih rendah dibanding dengan mengangkat beban secara vertikal. Yang kedua adalah estimasi persen CVL baru. Dengan metode tersebut diprediksi denyut jantung kerja turun menjadi rata-rata 95 hingga 100 BPM. Sehingga diperoleh persentase CVL adalah 22,76%. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan mengenai aktivitas pengangkatan beban di area pengembangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis voltage and energy consumption. Beban kerja fisik yang dialami operator pada kondisi existing tergolong dalam kategori diperlukan perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai kardiovaskular load CVL sebesar 34,9%, berada pada rentang 30 hingga 59%. Kenaikan denyut nadi kerja yang signifikan menunjukkan bahwa aktivitas pengangkatan manual 50 kg secara repetitif membebani sistem kardiovaskular operator dan berpotensi menyebabkan kelelahan dini jika dilakukan dalam durasi panjang. Berdasarkan analisis biomekanik and design of manual handling, aktivitas pengangkatan saat ini memiliki tingkat risiko cedera yang sangat tinggi atau berbahaya. Berdasarkan perhitungan noise lifting equation, diperoleh nilai recommended weight limit atau RWL nya sebesar 5,73 kg, sedangkan beban aktual adalah 50 kg. Hal ini menghasilkan nilai lifting index sebesar 8,72, mana lebih besar dari 3. Nilai ini mengindikasikan bahwa gaya kompres pada tulang belakang jauh melampaui batas aman, sehingga risiko terjadinya cedera punggung bawah sangat besar dan memerlukan intervensi teknis segera. Selanjutnya, rancangan produk yang diusulkan. Telah dirancang alat bantu angkut bernama Ergo Load Trolley untuk meminimalkan risiko tersebut. Rancangan ini menerapkan prinsip ergonomi yang memudahkan bagi operator. Selanjutnya, saran. Yang pertama, saran bagi perusahaan.
Yaitu pertama, implementasi alat bantu disarankan bagi perusahaan untuk merealisasikan prototipe ergolot troli untuk diuji coba langsung di lantai produksi guna memvalidasi efektivitas secara real. Yang kedua, perbaikan metode kerja. Selain penggunaan alat, disarankan mengubah teknik pengangkatan operator agar beban didekatkan ke tubuh dan dari gerakan memutar saat memindahkan karung. Yang ketiga, manajemen durasi kerja. Menerapkan sistem rotasi kerja atau istirahat pendek yang lebih sering untuk menurunkan akumulasi kelelahan fisiologis operator. Selanjutnya, saran bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama, analisis biomekanika lanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan alat ukur yang lebih presisi seperti menggunakan software simulasi manusia digital untuk visualisasi gaya kompresi. Yang kedua, analisis ekonomi teknik. Menambahkan cost benefit analisis untuk menghitung penghematan biaya kesehatan akibat penurunan risiko cedera dibandingkan dengan biaya pembuatan alat. Yang ketiga yaitu uji coba prototipe. Melakukan penelitian lanjutan berupa pembuatan fisik alat dan pengujian langsung kepada operator untuk mendapatkan umpan balik subjektif mengenai kenyamanan alat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.